Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sentui Purnama CMSDP. Kali ini saya akan menjelaskan masalah apa? Integral substitusi trigonometri. Ya, ikuti mulai awal ya sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, share pada CMSDP. Langsung aja ke TKP. Sebelumnya saya akan menjelaskan syarat yang perlu kita ketahui atau prasyaratnya. Yaitu saya cuma mengingatkan aja, pada bagian-bagian sebelumnya sudah, ya. Berarti saya tulis di sini, ya. Pada bagian-bagian atau part-part sebelumnya, lihat lagi di link-linknya atau channelnya saya masih ada ya, sudah saya jelaskan. Integral sin X dx sama saja hasilnya min cos X plus C. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Cuma saya ingatkan, awas, hati-hati. Ya, jika ada integral sin X dy, maka hasilnya y sin X plus C. Karena apa? Diingat ini, lajunya X, sudutnya X, sin jadi ini, min cos. Yang cos lajunya X, sudutnya X, cos jadi sin. Tapi kalau ini lajunya dy, sudutnya X, ini dianggap konstanta, maka tinggal nambah variabel y sin X plus C. Sama dengan integral cos X dy, karena nggak sama laju dengan sudut, maka hasilnya tinggal nambah y cos X plus C. Itu ya, perlu diingat. Jelas? Atau kok saya ini balik, integral sin y dx, lupa lajunya dx, ya X sin y plus C. Karena apa? Sudutnya bukan sama dengan laju, berarti ini dianggap konstanta, tinggal nambah seperti integral 2 dx, karena konstanta tinggal 2x plus C, seperti itu ya. Dan rumus-rumus trigonometri juga harus dihafal atau dipahami. Jelas ya? Saya ingat sedikit di sini, jika ada integral yang lalu ada kotak D kotak, maka kalau ini dianggap nggak ada n, ini dianggap 1. Berarti apa? 1 tambah 1 kotak pangkat 1 tambah 1 plus C, sama dengan 1 tambah 1 2 kotak 1 tambah 1 2 plus C. Ya, yang lalu kan juga sudah, kotak pangkat n D kotak 1/n plus 1 kotak pangkat n plus 1 plus C. Ini ya, yang perlu dipahami. Langsung aja mau saya masukkan ke contoh soal. Perhatikan nomor 1, integral sin X cos X dx. Bisa aja ini kita kerjakan dengan substitusi, tapi di sini saya kerjakan dengan substitusi. Pembahasan cara 1. Kita misal, saya misal U
sama dengan sin X. Ya. Maka du dx sama dengan cos X. Du dx itu apa? Turunan U terhadap X. Berarti turunannya sin adalah apa? Cos. Du sama dengan dx-nya kita kalikan silang, yaitu cos X dx. Maka dari soal ini integral sin X kali cos X dx hasilnya jadi sama dengan integral sin X cos X dx saya kumpulkan. Nah, setelah itu sama dengan, nah di sini dilihat. Saya ambil yang merah bentar. Nggak mau keluar merahnya. Nah ini ya, merahnya keluar. Du itu sama aja cos X dx. Maka saya kumpulkan ini. Maka ini nanti kita ganti, cos X dx diganti dengan du lah ini. Ini tadi apa? Kita lihat di atas. Nah, ini adalah apa? U itu apa? Sin, maka di sini. Nah, maka integralnya tinggal integral U du. Rumus tadi tinggal, kalau nggak ada ini dianggap satu pangkatnya. Berarti sama dengan 1/1 tambah 1 U pangkat 1 tambah 1 plus C. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Berarti setengah U pangkat 2 plus C. Lah U-nya tadi apa? U-nya tadi adalah sin X. Setelah ini kita kembali lagi ke bentuk sin X U-nya. Karena bentuk variabel X. Maka hasil integralnya sama dengan, lah integral ini sama dengan setengah buka kurung sin X tutup kurung pangkat 2 plus C. Jelas ya? Sangat mudah. Ini saya kerjakan dengan cara yang kedua. Sama pada video-video sebelumnya ya, kalian buka lagi pada aljabar. Integral sin X cos X dx saya ubah menjadi sama dengan integral sin X cos X. X-nya saya ganti sin. D sin X kita ganti sin harus dibagi dengan turunannya. Apa turunannya sin? Cos X. Diingat ini adalah turunannya. Turunannya sin cos. Setelah itu kita sederhanakan. Nah, maka hasilnya tinggal integral sin X D sin X. Diingat-ingat lagi tadi integral kotak D kotak. Hasilnya kalau ini dianggap N, ya ini 1/n plus 1 kotak pangkat N plus 1 plus C. Nah ini. Berarti kalau ini saya buat kotak, ya ini kotaknya. Ini juga kotak. Berarti ini E-nya. E-nya dianggap 1. Berarti 1. Nah 1/n plus 1 ya. 1 tambah 1 sin pangkat 1 tambah 1 plus C. Nah, ini kan kotaknya. Nah 1/n itu. Maka hasilnya 1 tambah 1 2. Berarti sama dengan 1/2 kali buka kurung sin X tutup kurung pangkat 2 plus C. Nah itu hasilnya. Kita lihat sama enggak? Oh sama. Nah ini keputusan kalian mau pakai langsung atau dimisal dengan U. Tidak ada ketentuan cara pasti. Yang penting tahu caranya dan hasilnya betul. Terutama kalau masih bukan ulangan tes atau apa ya, ikuti aturan main guru supaya tidak disalahkan atau tanya ke guru kalian.
Soal nomor 2, integral buka kurung sin X tutup kurung pangkat 5 cos X dx. Sama dengan berapa? Pembahasan. Ini saya kerjakan dengan cara yang kedua. Integral sin X pangkat 5 cos X d. X-nya saya ganti sin X. Kalau diganti sin dibagi apa? Dibagi turunannya sin. Apa turunannya sin? Cos X. Setelah itu kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita coret. Nah, tinggal integralnya apa? Integral kotak pangkat n d ko. Satu lagi, integral kotak pangkat n d kotak seper n plus 1 kotak pangkat n plus 1 plus j. Nah, itu berarti karena kotaknya ini sin, ini buat saya kotak, ini n-nya, ini kotak, maka seper n plus 1, n-nya 5, ya seper 5 tambah 1 kotak pangkat. Nah, ini kotaknya sin ya, sin pangkat 5 tambah 1 plus c. Ya, 5 tambah 1 6, maka hasilnya sama dengan seper 6 sin X pangkat 6 plus c. Nah, itu ya, jelas ya. Saya lanjut soal nomor 3. Integral buka kurung cos X pangkat 4 sin X dx. Pembahasan. Nah, cirinya apa? Usahakan ya, kalau saya punya kotak bunder ini pangkatan D kotak, ini turunannya ya, turunannya kotak harus bunder supaya apa? Bundernya hilang. Maka hasilnya tinggal integral kotak pangkat n D kotak. Kalau turunnya tidak bisa menyederhanakan, berarti bukan pakai substitusi, mungkin bisa pakai cara yang lainnya. Udah ya, saya ubah yang cos, turunnya cos X min sin X. Maka sama kita sederhanakan. Nah, min saya taruh ke depan sama dengan min integral cos pangkat 5 D cos X. Ingat ini kotak, kotak pangkat 5 D kotak. Nah, maka apa rumusnya tadi ini? Ya, yaitu sama dengan seper n plus 1 kotak pangkat n plus 1 plus c, kan itu. Ini perlu diingat-ingat ya. Berarti kalau kita buat sini, berarti n-nya 5 ya tinggal ini. Min seper 5 tambah 1 cos pangkat 5 tambah 1 plus c. 5 tambah 1 6, berarti min ya 1 per 6 kali cos X pangkat 5 tambah 1 6 plus C. Nah, ini jawabannya. Oh, ini bukan 5 4 ya. Coba ini saya ganti 5 aja. Nah, yang saya ganti itu aja. Ini saya ganti 5 ya. Nah, itu ya, soalnya 4 saya bilang ini, saya ganti 5. Jelas ya? Sekarang saya masukkan contoh soal, yaitu yang keempat. Perhatikan yang keempat, integral ya tan X dx. Langsung aja pembahasan. Apa sih tan X itu? Tan X adalah sin X per cos X. Maka integral tan X dx sama aja dengan integral sin X per cos X dx. Jelas ya? Lah, X-nya kita ubah menjadi cos. Lah, cos kalau di sini apa kalau nggak di cos? Dibagi dengan turunannya. Apa turunannya cos X? Min sin X. Ya, kita sederhanakan, sin-nya kita coret habis. Ya, sama dengan
plus bagi min saya keluarkan, tinggal integral 1 cos X D cos X. Apa hasilnya? Sama dengan min ln X plus C. Ingat-ingat jika saya punya integral dx per X atau integral X pangkat 1 dx, hasilnya adalah ln X plus C. Nah, ini perlu diingat. Nah, karena dia 1 cos X D cos X, kalau satu sini integral D kotak, ya, D kotak, maka hasilnya atau integral kotak pangkat min 1 D kotak, hasilnya ln kotak plus C. Ini adalah harga mutlak. Karena ln sama dengan log, yang dilenkan atau yang dilogkan nilainya harus positif, lebih besar 0. Jelas ya? Nah, makanya seperti ini. Muncul ln. Integral tan X dx itu ln X. Ya loh, kok ln X, Pak? Ini kan cos. Oh iya ya, berarti X-nya di misal ini. Yaitu ln apa? Ln, saya coret dulu ya. Min ln harga mutlak cos X plus C. Nah, itu ya. Ini saya coret, bukan ln X ya, tapi ln kotak. Di kotak berarti karena kotaknya itu ini, kotaknya itu ini, maka hasilnya ln harga mutlak cos X plus C. Jelas ya? Soal nomor 5. Perhatikan, integral cos X dibagi akar sin X dx. Pembahasan integral cos X per akar sin X dx. Sin X-nya saya ubah menjadi sin X angkat min setengah. Loh, kok bisa Pak? Ingat-ingatlah, akar A itu A pangkat setengah, 1 A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Ya, jelas ya? Saya lanjut di sini. Nah, ini ya, ingat integral ubahlah ke bentuk kotak pangkat N D kotak. Ini yang perlu dicermati. Makna sinnya saya naikkan ke atas jadi min. D-nya saya ganti sin X. Kenapa? Untuk nyederhanakan cos. Apa turunnya sin X? Cos X. Maka cos X-nya kecorek. Lah, kan lebih sederhana. Ya kan? Berarti kalau saya buat ini kotak, D kotak ya, ini kotak. Ini apa? N. Kotak pangkat N D kotak. Nah, ya, hasilnya 1/n plus 1 kotak pangkat N plus 1 plus C. Akan ini. Maka kan ini jelas. Kotak N D kotak. Kotaknya sin X, N-nya min setengah. Berarti 1/n plus 1. 1 min setengah plus 1. Kotak pangkat min setengah plus 1 plus C. Min setengah plus 1 setengah. Sin pangkat min setengah tambah 1 setengah plus C. Dibagi sama aja dikali kebalikannya. 1 bagi setengah itu 2. 2 sin X, ya, min setengah tambah 1 kan setengah. Nah, kita ubah lagi, sin X pangkat setengah sama aja dengan akar setengah, maka hasilnya sama dengan 2 akar sin X plus C. Nah, seperti itu ya. Jelas ya? Nah, kalian coba dengan cara yang pertama. Sama enggak hasilnya? Ini saya kerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengganti laju. Ya, saya ganti laju. Jelas ya? Ini
Nah, sampai di sini integral substitusi trigonometri. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa ikuti terus ya channel Matematika Sandy Purnama CMSDP supaya kalian gak gagal paham. Cara belajarnya mudah sekali, ikuti mulai awal sampai akhir, jangan di skip-skip, konsentrasi, fokus. Ya, saya ingatkan lagi yang tadi kerjakan dengan cara satunya, nanti tulis di kolom komen. Ingat ya, tulis di kolom komen. Belum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Sandy Purnama CMSDP. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cuy.